Perhatikan. Allah ciptakan manusia, maka Allah yang paling mengenal manusia dong. Karena Allah yang mencipta. Allah ciptakan manusia dari dua unsur, dua elemen. Jasmani dan yang jasmani memerlukan apa-apa yang dia perlukan untuk survive. Oke? Allah penuhi semua keperluannya di muka bumi. Perlu apa? Oksigen, Allah kasih. Air, Allah turunkan dari langit, timbulkan dari bumi. Makanan-makanan, tumbuhan dan lain-lain, Allah adakan semua di muka bumi. Allah atur rizkinya untuk manusia. Untuk apa? Untuk survive. Jasmani. Tapi yang rohani, dia memerlukan juga makanan dan minumannya. Tapi dia gaib, kita nggak tahu makanan dan minumannya apa. Ketika ditanya tentang ruh, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi. Katakan ruhnya perkara Allah. Aku nggak tahu apa-apa kecuali sedikit yang Allah kasih tahuin. Nah, yang rohani ini, ruh, soul, oke? Dia perlu spirit, dia perlu makanan dan minuman juga. Yang kalau tidak dipenuhi makanan dan minumannya, dia rebel, gelisah, oke? Berontak di dalam diri. Sekaya apapun fisik kita, insya Allah dunia di tangan kita. Tapi ruh kita tidak terpenuhi makanan dan minumannya, seseorang nggak bisa hatinya jadi tenang. Gelisah terus, rebel. Insya Allah dunia dia miliki. Makanya suka kita lihat orang yang kaya luar biasa berakhir pada insanity atau bunuh diri mungkin. Iya gak? Kenapa demikian? Nah, hal yang kedua ini yang menuntut isinya, menuntut makanannya dan minumannya rohani kita ini. Kita nggak tahu makanan dan minumannya apa karena gaib. Di situ udah percaya aja sama Allah. Allah perintahkan ibadah sebagai bentuk makanan bagi jiwa kita, bagi soul kita, bagi spirit kita. Makanya dibilang siraman rohani. Kalau di Indonesia siraman rohani kan maknanya apa? Supaya rohani ini tumbuhan yang kalau nggak disiram dia kering. Tumbuhan pohon, pokok. Iya gak? Pokok kan? Kalau nggak disiram gimana? Itu soul. Nah, siramannya ini dengan ibadah, dengan zikir, wirid, sholat, puasa, sodakoh, majelis ilmu. Bukankah kita merasakan setelah pulang dari majelis ilmu sesuatu seolah-olah ada pada diri kita sehingga lebih calm, lebih tenang, lebih happy. Bukan berarti permasalahan kemudian tidak ada lagi setelah seseorang melakukan ibadah. Tidak, permasalahan akan selalu ada. Tapi setidaknya dengan rohani yang terpenuhi keperluannya dengan baik, kita jadi menghadapi masalah ini dengan tenang. Allah pun menuntun kita kemana yang kita harus lakukan. Tapi orang-orang yang rohaninya tidak terpenuhi isinya, kering rohaninya, oke? Maka permasalahan demi permasalahan yang ada hanya membuat dia semakin down dan down dan down. Makanya akhirnya berakhir seringkali pada stres, depresi, insanity atau bunuh diri. Tapi orang yang dengan rohani yang baik terpenuhi, masalah demi masalah yang dia hadapi membuat jiwanya semakin matang dan kuat dalam menghadapi kehidupan. Oke, Az-Zujajah Al-Farighah. Arab dulu berkata, Syekh kami Mustafa Adawi mengatakan, Az-Zujajah Al-Farighah law lam tamla'ha al-ma' mala'atha al-hawa. Botol yang kosong, botol, katakan botol lah, oke? Qarurah, botol. Kalau kosong, kalau kau tak isi dengan air, maka otomatis dia akan terisi udara. Otomatis. Nggak usah kau cari udara, sebagaimana kau cari air baru masukkan gitu loh. Nggak, otomatis udara akan masuk. Kenapa? Karena tak kau isi itu jiwa, itu soul. Kalau kau tak isi dengan ibadah, sholat, wirid, menuntut ilmu, maka otomatis yang masuk akan mengisinya hawa nafsu yang akan membawamu ke ambang kehancuran. Ma'adzallah.